München. Jerman yang sesungguhnya keras dan konservatif. Di sini orang bekerja keras dan menciptakan mobil terbaik di dunia. Sepanjang tahun orang-orang bekerja seperti robot, tetapi ketika Oktober tiba, semuanya berubah selama 2 minggu. Festival tahunan Oktoberfest adalah perayaan terbesar di dunia. Selama 16 hari, 6 juta orang melewati wilayah bir dan kesenangan ini. Kesenangan yang tak terkendali, yang menarik baik orang dewasa maupun anak-anak. Saya sudah terjebak, ini gila, saya merasa tidak nyaman. Entah bagaimana Oktoberfest. Juga merupakan tempat di mana Anda bisa menemukan cinta. Saya mencari perawan di usia 40. Nah, banyak pilihan, jadi kamu bisa mencoba. Bagaimana menurutmu? Foto yang paling populer. Tapi ketika Oktoberfest berakhir, hari-hari kerja berat Jerman dimulai. Begitulah hidup, selalu bekerja. Apakah uangnya cukup? Uangnya tidak cukup. Kecurangan dan penipuan di sini sangat banyak. Jangan pernah bekerja dengan orang Rusia. Mereka selalu berbohong. Hanya orang Slavia satu sama lain. Ini adalah miniatur. Teman membantu. Teman untuk bekerja keras. Kerja keras teman. Banyak Ferrari di satu tempat. Bukan hanya bir, mobil, dan pekerjaan. Hari ini kita akan menyelami kehidupan sehari-hari di salah satu kota utama Jerman. Monosarit kan? Tidak. Ini adalah pusat Munich dan hari Oktober yang cerah dan menyenangkan. Sebelum musim dingin yang suram, orang Jerman dengan rakus menangkap sinar matahari terakhir yang mulai dingin. Meskipun festival sedang berlangsung, di sini tenang dan tidak ada orang mabuk. Orang-orang makan buah dan kastanye seharga 4 euro per gelas. Di daerah ini, di pinggiran Munich, tinggal Alina. Biasanya dia sudah bekerja, tetapi tidak hari ini. Di Oktoberfest, kamu berjalan masih sadar bahwa kita sekarang berada di ibu kota alkohol dunia, diingatkan oleh poster aneh ini di metro. Selain itu, bahkan di area festival, semuanya sangat sopan. Semua orang begitu tenang, orang-orang yang berpendidikan, menyenangkan, dan bersih, sama sekali tidak ada puntung rokok. Di pintu masuk diperiksa. Pertama-tama agar tidak membawa bir sendiri. Senjata tidak diizinkan masuk. Masuk kerumunan, saya sadar di mana saya. Tak bisa bayangkan itu besar. Kota dengan jalan terdiri dari pavilion bir, bar, dan komedi putar. Bagi anak-anak kesenangan, bagi dewasa memusingkan. Bayangkan, wahana, pavilion, dan semua jenis konstruksi, setiap tahun semuanya dibangun kembali di sini. Inilah bagaimana lapangan ini terlihat sekarang, di musim panas benar-benar kosong. Orang Jerman berusaha minum dengan makna, hampir semua orang dalam pakaian tradisional mengangkut tong bir dengan kuda. Festival ini adalah satu kerumunan besar. Untuk bisa duduk, Anda harus memilih salah satu dari pavilion ini, yang juga disebut tenda. Memesan meja sebelumnya, seperti memesan seluruh desa. Hari ini Gudim, di sini di pintu masuk ada pemeriksaan tas lagi. Skalanya sekali lagi mengesankan, ribuan orang bersenang-senang di satu tenda pada saat yang sama. Kebisingannya sedemikian rupa sehingga orkestra besar hampir tidak terdengar. Oktoberfest adalah perayaan keluarga. Ibu memegang bir dan anak-anak di tangan lainnya, sementara yang belum punya anak mencari pasangan. Mounitaya. Sebagian besar hari pengunjung Oktoberfest dihabiskan di meja dan makanan, bir, serta semua hal lainnya dibawakan oleh pelayan. Saya benar-benar terdesak di bawah hidung. Schnitzel, kentang tumbuk dengan saus, ayam jantan. Harga sekitar 15 euro per liter. Porsi makanannya hampir sama. Sasaran satu. Pisau ini terlihat seperti dari zaman perang. Ayam, pernahkah Anda makan yang seperti ini? Benar-benar hancur. Begini cara memegang yang salah. Kenapa dia tampan? Saya hanya minum setengah bir. Itu sangat kuat sehingga saya sudah terpengaruh. Ini sungguh luar biasa.
Saya tahu bahwa pesta duduk tidak bisa berakhir lebih dulu. Anak laki-laki ini pergi menari cukup cepat. Di sini menjadi lebih meriah dan lebih keras. Naik ke bangku dengan kakinya. Anak ini juga yang pertama. Hari ini pemimpin kita, dia yang satu itu. Semakin meriah dan semakin meriah, semakin semarak dan semakin semarak. Mereka bernyanyi dengan sangat indah. Sepertinya, saya yang paling sederhana di sini, tapi saya tidak akan duduk sendirian. Sekali lagi. Baiklah, ayo seperti ini. Foto yang paling populer. Subtitle dibuat oleh Dima Torzok. Tentang perayaan keluarga itu bukan lelucon. Oktoberfest adalah banyak hiburan anak-anak yang tidak terkait dengan alkohol. Vitali juga ada di sini hari ini bersama seluruh keluarganya. Di sini kita bisa membuatnya menjadi perayaan anak-anak. Baru saja kami bermain permainan, memukul kaleng. Ya, mereka senang. Ada banyak camilan di sini. Mereka menyukainya. Kami bahkan tidak begitu ingin seperti mereka ingin datang ke sini. Sejujurnya saya lebih suka bir yang bukan dari Oktoberfest, tapi di sini juga enak, kuat, cocok untuk suasana dan atmosfer ini. Ini sangat keren. Kami bersama Vitali sudah di pusat, dan bukan hanya kami. Orang Inggris ini jelas juga dari Oktoberfest. Mereka saling mencambuk satu sama lain. Vitali terkejut bagaimana orang Jerman menjaga tampilan historis Munich. Bayangkan, 90% Munich hancur. Dan mereka membangunnya kembali sesuai dengan proyek lama. Ini adalah Pantheon. Di sini selalu diadakan omong-omong, semua rapat tentang berbagai isu. Di sini dimulai salah satu bagian dari yang terbesar di dunia. Taman kota. Taman Inggris. Di sini ada restoran di mana Anda harus bersikap sopan. Itulah kebijakan mereka. Anda datang sebagai tamu kami. Mereka bisa tidak memberikan Anda meja, mereka bisa tidak melayani Anda, mereka bisa mengusir Anda. Artinya siapapun Anda. Taman ini sangat hijau, air mancur, dan kanal. Airnya cukup. Inilah bagaimana tampak kanal yang paling kuat. Di atasnya dibuat gelombang buatan, dan sekarang ini adalah tempat favorit para peselancar. Meskipun airnya dingin, suasananya benar-benar seperti di Bali. Bahkan di bawah hujan ada penonton di pertunjukan ini, dan di gelombang ada atlet yang benar-benar hebat. Nah, tapi tidak ada di Sara. Dari rumahnya hingga titik ini, Vitalik secara teratur berlari. Jaraknya sekitar 15 km. Orang Jerman sendiri tidak hanya menyukai BMW, tetapi juga sepeda. Lihatlah keindahan yang dipasang di sini. Alasannya omong-omong menyedihkan. Sepeda putih diparkir di tempat di mana seorang pesepeda meninggal. Menurut plakat, orang ini ditabrak pada tahun 2021. BD Munich dalam jumlah besar tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga diproduksi. Sekarang omong-omong kita akan melewati pabrik bir Spaten. Lihat, itu semua tangki yang berdiri. Di sini jika kita membuka jendela, kita akan mencium aroma hop dan malt. Dari segi ukuran dan penampilan Munich mengingatkan Vitalik pada kampung halamannya Kharkiv. Dari orang-orangnya sebelum perang mirip dengan Kharkiv. Dan saya merasa lebih nyaman di sini, katakanlah, daripada saya akan merasa misalnya di Düsseldorf ketika saya berada di sana. Banyak sekali narkoba, banyak sekali kotoran. Meskipun, katakanlah dibandingkan dengan Kharkiv, Munich itu kotor. Kota ini juga disebut desa dengan 1 juta penduduk. 35% di penduduk Munich itu hanya mereka yang lahir di sini. 35%, 65% sisanya adalah orang-orang asing. Dan di sini adalah tempat-tempat yang disukai oleh Michael Jackson yang sering menginap di hotel yang sama di dekat jalan ini. Jackson sangat menyukai Munich dan menyukai tempat ini. Ini adalah pusat kota. Sangat menarik untuk menjelajahi negara ini. Saya pertama kali ke Jerman pada tahun 2004. Tentu saja, itu adalah Jerman yang berbeda, benar-benar berbeda. Kemudian saya berada di sana pada tahun 2008, 2009 untuk konser Madonna. Saat itu saya sudah berada di Munich dan berkeliling ke kota-kota lain. Tapi entah bagaimana, turis. Saya sangat suka menjadi turis. Dibandingkan dengan menjadi imigran atau penduduk di sini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sangat terkesan.
Nah, Jerman tentu saja tidak begitu internasional. Sekarang, misalnya Anda bisa masuk ke suatu tempat. Nah, kami pergi ke sana dengan anak-anak ke kolam renang terbuka. 70% dari mereka adalah Muslim, pendatang. Mereka tentu saja berperilaku sama sekali tidak seperti orang Jerman. Mereka mendengarkan musik dengan keras. Sebenarnya itu adalah warisan budaya mereka yang tidak dipahami oleh orang Jerman. Saya merasa bahwa orang Jerman sendiri pada tahun-tahun itu lebih ramah. Tapi sekali lagi, ini karena apa? Karena banyaknya migran. Di sini ternyata bahwa apakah mereka harus melakukannya? Sekarang harus menahan ini. Saya tidak melihat tanda apapun di sini. Ya, di sini tertulis bahwa ini adalah orang yang memegang sesuatu. Oh, baiklah. Terima kasih banyak. Jerman menerima sejumlah besar pengungsi dari semua titik panas di dunia. Hanya orang Ukraina saja sekitar 1,5 juta. Menurut Vitali, tidak semua orang Jerman senang dengan keramahan ini. Lihat, dia tidak akan membiarkan saya lewat karena saya tidak menggunakan plat nomornya. Walau saya berdiri pertama. Lihat. Dan ini juga banyak di sini. Meskipun saya berdiri pertama, menunjukkan sinyal belok, dan ini yang terjadi. Orang-orang pada dasarnya sama di mana-mana. Di mana-mana ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada... Saya bahkan pergi ke sana dengan mobil. Mereka menulis idiot. Mereka tulis. Saya... Anehnya, ya, mereka menulis di kertas. Dengan hati-hati. Ya, dengan hati-hati. Karena jika mereka melihat ada kerusakan, itu bisa dihukum. Mobil Vitali memiliki plat nomor Ukraina. Bagaimana rasanya? Sangat terasa. Misalnya saya disalib dan mereka mengatakan hal-hal buruk. Nah, itu karena langsung mempertimbangkan bahwa ya mereka langsung menyebut saya orang Ukraina di sana. Jadi di sini penting bukan hanya, bukan Bavaria, bukan Jerman, tetapi juga bahwa itu Ukraina. Ya, Ukraina ya. Nah, mungkin ada hal positif juga. Jujur, sebenarnya dalam kasus saya belum ada. Dia berpikir bahwa kamu mengendarai mobil mahal mendapatkan tunjangan. Benar sekali. Mereka bisa dimengerti. 1,5 juta orang datang yang menjadi beban bagi mereka. Dan sekarang saya juga membayar mereka. Kamu membayar pajak ke sana. Saya membayar pajak, ya. Banyak sekali orang, mereka tidak mau bekerja, mereka tidak akan bekerja. Mereka tidak akan pernah terintegrasi di sini. Mereka hanya menjalani waktu. Mereka duduk, mereka dibayar. Ini bukan Spanyol di mana kamu hanya diberitahu, datanglah, kamu bisa bekerja, tapi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari kami. Tapi di sini orang benar-benar dibayar. Saya berterima kasih kepada Jerman karena mereka memberikan kesempatan, tetapi tidak semua orang memanfaatkannya. Ya, dan ada banyak pekerjaan di sini. Banyak pekerjaan. Dan itu ada, ya itu tidak super. Mengapa membayar tunjangan sosial sebanyak yang bisa diperoleh seseorang dari bekerja? Jika mereka membayar misalnya 30% lebih sedikit, itu akan menjadi motivasi bagi orang untuk pergi bekerja. Tidak ada motivasi. Saya membantu orang-orang di layanan sosial. Nah, di sana ada misalnya, di sana ada orang Suriah atau Afghanistan. Mereka punya 7 anak dan dia berteriak, saya tidak akan bekerja, jangan tawarkan pekerjaan kepada saya tidak akan bekerja. Dia mendapatkan uang dari pembayar pajak di Jerman untuk setiap anak. Nah, tentu saja saya bisa mengerti orang Jerman. Ada partai yang disebut AfD. Itu adalah partai yang menentang migran, Ausländer, dan sebagainya. Mereka sekarang sangat berkembang pesat. Saya, sejujurnya jujur, saya tidak melihat agresi semacam itu dari pihak orang Jerman. Mereka bisa memilih AfD. Sudah ada wilayah yang sudah mendapatkan mayoritas. Tapi sebenarnya ini semacam hal yang menakutkan, tetapi di sisi lain, jika mereka melakukannya, apa yang mereka janjikan, bahwa mereka ingin mengusir semua orang, migran, bukan penduduk lokal, dan sebagainya, bukan Boschutza, maka tidak akan ada yang bekerja di sini. Ini Toma. Dia sedang membantu para pengungsi dan sekarang menuju ke kantor kerjanya. Salon Turki. Ya, saya adalah stylist buat roti Turki. Di sana saya makan sup, langsung sup lentil. Sup Turki benar-benar enak. Semuanya seperti di Istanbul. Dulu semuanya adalah apartemen kini jadi kantor. Di sini ada 2 kamar, mereka telah diubah.
Toma nasihat kepada orang Jerman dan orang Ukraina. Agar kamu dibayar dan tetap di Jerman sehingga kamu masih bisa bekerja. Karena di Jerman sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga banyak orang lebih diuntungkan dengan bekerja. Diuntungkan juga dengan menerima uang. Ada pajak besar di musim dingin. Dan jika kamu pergi bekerja, kamu akan menerima di tangan gitu. Lebih atau kurang sekitar 200 lebih banyak daripada yang kamu terima dari negara. Namun, untuk tempat tinggal, pengungsi kehilangan banyak. Jadi, jika pengungsi sebenarnya mulai bekerja, apakah mereka juga kehilangan tempat tinggal gratis? Lihat, tergantung pengungsinya. Sekarang, tergantung pada situasi di Klin, kami sebenarnya berada di camp penerbangan. Beberapa tinggal di rumah dan ada yang benar-benar menangis seperti di camp. Dan kamu bangun pagi, musim dingin, minus 10 derajat di luar. Kamu harus pergi ke toilet di luar. Sebagai konsultan, Toma menghabiskan banyak waktu di camp-camp itu. Dan kamu tidak memiliki kamar terpisah. Kamu seperti ini dari sini. Serius, saya tidak bercanda. 1, 2. Nah, di sini berdiri berarti 1, 2, 3, 4. Bagus jika kamu memiliki keluarga dan kamu tinggal bersama keluarga. Jika tidak, kamu tinggal di rumah dan siapa yang akan kamu temui? Nah, dindingnya tidak bisa diduduki. Dan kemudian semuanya keluar. Kamu bisa melihat? Dan inilah yang kita lihat. Semuanya bukan orang dewasa. Ini ketika ada konsultasi keluarga, di mana anak-anak, di mana orang tua harus berkonsultasi tentang apa yang harus mereka lakukan dengan anak-anak ini. Saya tidak tahu apa itu saja sih, ya. Ini sudah restoran Italia. Porsinya luar biasa. Begini tampilan setengah pizza. Toma datang ke sini dengan skateboard dan dengan itu juga dia pergi ke pekerjaan keduanya. Ya, tidak berat bagi saya. Para pengendara sepeda marah Toma, tapi skateboard adalah transportasi nomor satunya. Saya berkendara berbeda. Saya suka pergi ke kelas Marian, ada banyak orang. Sekarang saya merasa nyaman dengan orang. Apakah kamu... Tidak. Ya, itu harus diasah. Bagaimana mengatakannya? Menguasai keterampilan. Belajar. Pekerjaan kedua Toma jauh lebih menyenangkan daripada yang pertama. Ini adalah Oktoberfest. Di festival, Toma memandu kelompok turis dan memastikan mereka menemukan pavilion dan meja mereka di tengah keramaian. Hal pertama yang saya katakan kepada turis adalah di mana harus mengikat pita ini. Ini sangat penting. Ini berarti saya belum menikah. Jika saya sudah menjadi janda, ya. Tapi untungnya saya bukan janda. Saya akan mengikat pita di belakang. Dan jika saya perawan, maka pita saya akan tepat di tengah. Di sini. Apakah seorang perawan harus menyatakan bahwa dia sebenarnya perawan? Mungkin untuk menghindari gangguan. Kamu melihat ke kiri kalau saya masih di sini. Nah, jika saya masih perawan... Apakah kamu berbicara ini setelah bir kedua? Saya mencari perawan usia 40 bersamanya. Ya, sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi kamu bisa mencoba, ya? Saya pikir kamu menemukannya. Jika mengikat pita seperti yang sering dilakukan Tom, sedikit. Dan pelayan wanita mendapatkan penghasilan besar. Kami hanya ditarik, kami memberikan 50 euro. Mereka biasanya mendapatkan penghasilan selama 16 hari ini, yaitu 3 akhir pekan dan 2 minggu, hampir untuk sepanjang tahun. Jadi, jika nenek mereka bekerja di sini, maka ibu mereka akan bekerja di sini, dan anak perempuan mereka juga akan bekerja di sini. Gayaku, jika tidak ada anak perempuan, pekerjaan itu diberikan ke bibi. Uang tetap berada dalam keluarga, tapi saya tidak ingin bekerja di sini. Berisik mereka membawa 5 gelas sekaligus. 5 di sini, 5 di sini. Itu berapa banyak? Kami punya 10 liter. Dan apakah kamu sudah mencoba mengangkat gelasnya? Gelasnya cukup berat, bukan? Dan juga gelas-gelasnya. Jadi jika kamu punya dada bisa membantu menahan. Saya tidak akan bisa melakukannya. Meskipun begitu, Toma tidak minum bir. Semalam saya di sini sadar, itu tidak mungkin. Saya benci mereka, orang-orang mabuk. Tetap saja tidak apa-apa jika kamu mabuk. Ya, kamu butuh banyak kesabaran. Sepertinya itulah alasan saya dibayar untuk kesabaran. Berapa kamu dapatkan? Ya, kurang lebih dibayar sekitar 35. Itu per jam. Apakah kamu tidak cari suami di sini? Tidak, saya tidak mencari karena saya tidak minum. Apa yang harus saya lakukan? Di festival ini, sekitar 8 juta liter bir diminum. Dan bagi mereka yang kebanyakan minum, hanya bisa berbaring di lereng ini. Ya, ada lapangan ini yang disebut Kotzwiesen. Lapangan muntah. Ya, benar, Wiesen adalah lapangan. Kotz adalah seperti yang kamu katakan.
Dan orang-orang datang ke sini pagi-pagi sekitar jam 9 atau 11 pagi, minum beberapa bir mereka, lalu berbaring. Selama 3 jam di lapangan ini. Nah, ada yang dari pesta, ada yang di sebelahnya melakukan hal lain. Tugas banyak turis adalah membawa pulang gelas dari festival. Tidak, kalau gelasnya terlihat seperti ini. Seperti ini sangat sering. Ketahuan? Ketahuan, ya. Jadi setiap orang keluar jam 10, 15, 11. Hampir setiap jam, 2-3 dengan gelas. Toma bekerja di sini selama 6 tahun. Kata orang Schwarzenegger pernah ke sini. Ya. Tapi apakah kamu melihatnya? Dia datang ke sini setiap tahun. Dia sangat menyukai tenda yang disebut Manstal, yang paling mewah. Dia datang setiap tahun. Tahun lalu Johnny Depp datang. Kostum untuk Oktoberfest. Bisnis tersendiri. Pada saat ini mereka dijual di setiap sudut kota. Celana pendek dan kemeja sederhana seharga 250 euro. Itu sama sekali bukan harga yang murah. Alina menyewa apartemen di daerah tenang di Munich. Dia pindah ke rumah ini beberapa bulan yang lalu. Bola lampu belum semuanya terpasang dalam bingkai foto pabrik, tapi dia bilang memang begitu rencananya. Hari ini rencananya sarapan di teras, tapi di luar hujan lagi. Saya sudah merekam. Saya sudah merekam. Harus di rumah. Sarapan Alina terlalu Bavaria. Saya pikir ini memang untuk pengambilan gambar. Ini sarapan khas Bavaria ya. Pretzel. Donat kentang. Ini saya tidak tahu, orang sangat menyukainya. Tapi yang ini sangat enak. Donat kentang, itu salad kentang atau pure? Terlihat seperti pure. Ada semacam bumbu. Saya bahkan belum pernah mencoba memasaknya sendiri. Kamu membelinya. Sosis berwarna putih. Dan mustard manis ini benar-benar sedikit lebih kental dan sangat pekat. Untuk sosis? Untuk sosis. Seperti itu. Ada beberapa pilihan, beberapa teori tentang cara mengupasnya. Atau mereka bilang bahwa jika ala Bavaria, maka harus menghisap daging dari selaputnya. Jelas sekali saja, ya. Saya secara konservatif hanya dengan usus, karena lebih banyak begitu. Tapi apakah mereka benar-benar minum bir di pagi hari, atau mereka hanya berpura-pura? Dengan serius? Apakah kamu pernah mengambil segelas dan pergi bekerja? Hanya membuat segelas dingin. Kamu adalah komponen, saya adalah komponen. Mereka diizinkan untuk mencium aroma bir saat istirahat makan siang. Alina berbicara bahasa Jerman dengan sempurna dan membaca buku-buku Jerman. Tidak, kamu baca paragraf mengerti semua. Wah. Penanda bukumu? Ya, di tengah. Ya, kurang dari tengah. Dia datang pada tahun 2017, segera setelah lulus. Ini dia bersama orang tuanya dan ijazah dari Universitas Transnistria. Apakah kamu dari Transnistria, bukan dari Moldova? Kamu bilang, reaksi mereka, paham Transnistria? Tidak, tapi saya... Jelas Alina kamu kencan. Awalnya, Alina bekerja sebagai pengasuh, sambil mendapatkan profesi dan mengurus dokumen. 5 tahun yang lalu, dia diterima bekerja sebagai akuntan, tetapi sekarang dia ingin perubahan. Apa yang kamu pikirkan? Agak abu-abu agar tidak terlalu tegang. Lebih sedikit agar pekerjaan kurang, uang lebih. Nah, sepertinya kamu, bahkan menurut standar Jerman, kamu sudah mapan. Kamu punya apartemen yang bagus, uang cukup untuk semuanya. Sekarang sudah, bayangkan Maret tanggal 24. Saya seperti ini sejak 2017. Saya telah melalui banyak hal sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu mudah. Nah, tidak ada keinginan untuk mengajak seseorang tinggal di sini misalnya? Tidak. Ya, tentu saja. Teman-teman bertanya ketika mereka tahu, tetapi saya berpikir, tidak. Baru saja keluar dari itu dan saya ingin ketenangan. Gaji, tunjangan, deklarasi pajak, dan laporan, Alina memilih jalan yang tidak mudah. Birokrasi Jerman memang ada, dan di sini juga ada. Seperti karusel, Senatsaussamo, saya merasa sulit. Karena bahkan orang Jerman kadang-kadang kesulitan berbicara tentang ini, tidak ada yang bisa dibicarakan, memahami hukum-hukum ini. Nah, bagi kami bahkan lebih sulit. Kami, setiap hukum, memiliki pengecualiannya sendiri, yang juga memiliki beberapa pengecualian. Berapa gajinya? Di sini tidak menanyakan hal itu, tidak menanyakan. Sebaliknya saya diberitahu bahwa pada kencan pria bertanya kepada wanita, berapa penghasilannya, mungkin bukan di Jerman, mungkin di Jerman. Nah, saya cukup untuk saat ini. Kami cukup untuk menyewa apartemen ini dan hanya untuk biaya apartemen. 1.000 euro dengan beberapa perubahan, bahkan lebih. Dengan biaya komunal, perjalanan, dan makanan, tapi mungkin Anda menghasilkan 3. Ya,
Kami mengetahuinya. Apa? Kamu berhemat untuk sesuatu? Tidak. Nah, jika hidup dengan cara yang teratur, bisa dibilang saya tidak berhemat. Tentu saja ini tidak termasuk pembelian barang-barang bermerek atau hal-hal semacam itu. Ini, kalau dikatakan begitu, maka saya berhemat. Kita banyak bicara dan waktunya untuk bekerja. Begitulah kita hidup. Selalu bekerja. Daerahku melewati jembatan kecil, Sungai Isar. Di sini ada berang-berang. Kami selalu mencoba menangkap berang-berang di sini bersama anak-anak. Belum tertangkap? Nah, saya pernah melihat sangat besar. Di gedung bertingkat di daerah Vitali, mereka menambahkan 1 lantai lagi. Bayangkan orang-orang tinggal diberitahu ada 1 lantai lagi. Setiap hari dia melewati lapangan sepak bola yang sempurna. Belum pernah melihat ada yang bermain di sana. Itu seharusnya milik sekolah, tapi di sini tidak pernah ada siapa-siapa dan tidak mungkin mencapainya. Nah, lapangannya bagus sekali. Mengenai harga, ya mereka bilang Munich itu yang paling mahal. Anda harus pindah jika ingin berhemat. Tapi semuanya seimbang. Semuanya seimbang di Munich. Harga lebih tinggi, gaji lebih tinggi, lebih banyak peluang untuk menghasilkan secara keseluruhan. Harga properti misalnya, di daerah ini. Nah, yang bekas, yang sangat tua, itu sekitar 7.500 per meter persegi. Brutal. Yang baru sekitar 12-25 per meter persegi. Di sebelah kanan itu bunker di atas. Ada apartemen di sana, dijual seharga 12,5 juta. Orang-orang bersembunyi di sana, kemudian diubah menjadi tempat tinggal. Orang Jerman, penggemar mobil di sini, industri otomotif lokal bukanlah hinaan melainkan kebanggaan. Berjalan di sekitar Munich, di mana-mana ada BMW, Audi, dan Porsche. Dan jika kamu bertemu mobil tua, maka seperti ini. Di sini Mercedes seperti mainan di rak. Namun, suasana otomotif yang paling maksimal ada di Motor World. Ini miniatur. Teman membantu, teman lain memukul. Pukulan teman. Pukulan satu sama lain. Ya, Bu. Pukulan yang bersahabat. Ini adalah pusat pameran terbuka untuk semua orang dengan restoran dan jumlah mobil mahal yang luar biasa. Katakanlah ada banyak Ferrari di satu tempat. Ini dulunya adalah pabrik perbaikan kereta. Kemudian seorang Jerman membelinya dan mengubahnya menjadi kegiatan komersial. Kami tinggal di dekat tempat ini, sangat keren, dan kami sering datang ke sini bersama anak-anak, melihat mobil, makan, dan menemukan sesuatu yang baru. Bugatti, Maserati, dan mobil balap asli baik di lantai maupun di langit-langit. Batmobile itu berkilau begitu rupa sehingga bahkan tidak jelas di mana mobilnya. Sepertinya motor ini juga diparkir oleh Batman. Jadi ini belum semuanya. Mobil-mobil di sini ada di 4 lantai dan mereka diputar, ditampilkan secara bergantian. Ini adalah Rolls Royce, bagian yang utuh. Ya. Bagaimana mereka sial membengkokkannya? Mobil ini berharga 168.000 euro. Apakah mereka benar-benar dijual? Ya. Misalnya pemilik mobil ini membawanya ke sini, menaruhnya untuk dijual. Dan ini dia berdiri, dia membayar sewa di sana. Hanya beberapa eksponat seperti ini yang tidak dijual. Baru-baru ini, Vitalik datang ke sini hanya untuk berjalan-jalan dengan teman lamanya. Dan kemudian seorang pria dari Ferrari berkata, "Masuklah, kenapa kalian hanya melihat? Masuklah, lihatlah secara nyata." Kami masuk melihat Ferrari ini, dia menempatkan kami di sana, ke sana kemari. Dan kemudian kami lewat, dan di sini ada BMW. Dan seorang pria menyambut kami dan berkata, "Kenapa kalian masuk ke Ferrari? Lihatlah BMW juga." Maksudnya, kami berpakaian. Nah, di negara kami tidak mungkin. Gelandangan tidak kami izinkan masuk ya. Kalian dengan kantong di tangan, dengan botol-botol. Di sini sebaliknya pria itu menghabiskan begitu banyak waktu untuk kami. Entah dia bosan, sejujurnya mungkin karena tidak ada orang lain, tetapi dia tahu kan, tidak ada sikap meremehkan. Apa yang lebih disukai orang Jerman, mobil atau bir? Saya belum tahu, tapi saya mencoba. Hefe. Ini bir lokal. Ya, harus bersulang dan saling menatap mata. Kenapa? Itu dianggap tidak sopan bagi mereka jika kamu tidak menatap mata dan ada sesuatu yang menyinggung. Tidak ingin pergi, ingin di sini di mana ada aksi. Kita akan saling menatap mata. Ya di sini harus menatap dan anak-anak saya bersulang dengan limun.
Di sini ada aturan tentang promil. Kita bisa minum 2 gelas seperti ini dan mengemudi lagi-lagi berdua dengan 1 setir dengan kecepatan mundur. Sekarang ada video yang muncul ketika polisi menghentikan beberapa orang tua dan mereka tidak memiliki SIM. Mereka kehilangannya pada tahun 1940 di Stalingrad 46. Saya kehilangan. Mereka tidak memiliki SIM. Bagaimana Anda mengemudi? Anda tidak pernah menghentikan saya dan saya mengemudi. Mari kita kembali ke Oktoberfest. Di sini bir dan makanan sudah habis dan orang-orang naik dengan kaki mereka bukan di bangku tetapi langsung di meja. Saya juga mencobanya. Saya merasa tidak nyaman entah bagaimana. Para gadis juga lebih ceria. Jika diperhatikan ada yang sangat cantik. Di sini saya terkejut, tetapi ini bukan sesuatu yang sama sekali tidak boleh dihirup. Ini adalah mint, dan sepertinya boleh. Ya, mereka bilang menyegarkan, tapi saya hanya mencoba rasanya. Benar-benar mint. Bagaimanapun, ini tidak membantu orang ini. Tidak menyegarkan dan dia dibawa keluar oleh keamanan. Saat menonton kembali materi dari Oktoberfest, saya merasa lucu dan malu. Ini adalah momen langka ketika saya mabuk hanya dengan beberapa gelas bir dan berbuat onar. Oktoberfest bukan satu-satunya tempat di mana Toma bekerja paruh waktu. Apakah uangnya cukup? Uangnya tidak cukup. Banyak yang habis untuk tempat tinggal dan banyak orang harus mencari pekerjaan sampingan. Di Jerman ini disebut mini job. Di pekerjaan utama semua orang berusaha untuk bekerja tidak lebih dari 32 jam. Karena jika kamu bekerja penuh waktu, banyak pajak yang dipotong. Karena itu lebih baik semua bekerja hanya 32 jam. Selain itu, di Jerman diperbolehkan memiliki mini job. Aku juga punya mereka sekitar 5. Apa saja? Cerita yang bagus. Jadi yang pertama, ini adalah sekolah pedagogis bernama Abrakadabra, berbahasa Rusia. Ada di Munich. Di sana tahun ini saya mulai mengajar kuliah interaktif untuk anak-anak. Selanjutnya, Tom memiliki Oktoberfest, tur di Munich, agensi model, penyelenggaraan pameran, dan yang paling aneh adalah bantuan dalam mengatur ruang rumah. Tom datang ke rumah seseorang dan membuang semua barang yang tidak menarik. Sulit bagi kita untuk membayangkan layanan seperti itu, tetapi di sini, seberapa sering layanan ini dipesan? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya, karena orang Jerman mereka sedikit tertutup secara mentalitas. Mereka biarkanmu masuk. Ya. Jadi orang Jerman itu, kamu harus mendapatkan kepercayaan mereka agar mereka... Orang Rusia tunjuk celana. Ya. Oleh karena itu, kebanyakan adalah orang berbahasa Rusia atau orang Amerika. Saya juga menyediakan sesi psikologis, juga secara online. Saya bilang padamu 5, kamu punya mini job sudah lebih. Sudah lebih. Nah, begitulah, mengerti. Ketika perlu menabung untuk mobil, ingin pindah. Jadi, kamu berhak pada mini job, ini disebut mini job, pekerjaan kecil, menghasilkan hingga 530 euro tanpa pajak. Jika pekerjaan mini berbeda, kamu berhak, tetapi utama adalah dalam sebulan tidak boleh lebih dari 530 euro. Total semua pekerjaan mini? Tidak masalah, kamu melakukan, ya. Pasti ketika saya menyadarinya, saya mengurangi jam kerja ke 32 dan ambil pekerjaan mini. Namun harus di 2 tempat berbeda. Dan tiba-tiba uangnya jadi lebih banyak. Mengerti? Menabung untuk mobil. Vitali juga memiliki banyak profesi. Yuk, salah satunya adalah fotografer, dan para turis Asia ini merasakannya. Mereka menebak fotografer dan meminta. Ia seorang profesional. Fotografer profesional. Ya, maaf. Tentang, ya Tuhan, ini bukan rekayasa. Setelah pindah ke Jerman, Vitali membuka perusahaan untuk mempromosikan merek di internet. Bekerja di sini tidak mudah. Kecurangan, poshmark, dan penipuan di sini sangat banyak, sehingga kami tidak pernah menghadapinya sebelumnya, dan banyak perusahaan palsu. Saya memiliki tagihan yang belum dibayar. Saat ini mungkin sekitar 6.000 euro. Mereka hanya tidak mau membayar. Mereka tidak menjawab pesan. Bekerja dengan mereka dengan pembayaran di muka sulit. Mereka bilang, kami tidak terbiasa dengan itu. Tapi sekarang kami menekan semaksimal mungkin agar pekerjaan hanya dengan pembayaran di muka, sebaiknya 100% seperti itu. Sangat sulit untuk menagih. Tapi jika kita misalnya tidak ada pembayaran, kami memiliki tagihan sebesar 950 euro.
Kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan pengacara. Pengacara berkata, apa yang Anda akan menghabiskan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan kembali. Tidak tahu kenapa, tapi 3 pengacara mengatakan hal yang sama kepada kami. Mereka mengatakan, datanglah jika Anda memiliki tagihan yang belum dibayar sebesar 5.000 euro, baru datang. Ketika saya datang ke sini, baru saja membuka perusahaan, orang-orang pertama dari Lituania mengatakan kepada saya, jangan pernah bekerja dengan orang Rusia. Mereka selalu berbohong. Itu adalah pendapat mereka, itu adalah pengalaman mereka. Saya akan mengatakan dalam hal persentase, kami lebih banyak ditipu oleh orang Jerman. Saya tahu ada blogger berbahasa Rusia di sini yang bisa dibilang secara terbuka, mungkin mereka bahkan tidak begitu fasih berbahasa Jerman, tetapi mereka mengelola audiens Jerman. Mereka menghasilkan uang di sana. Ya, nyoba 1.000 per bulan. Di tanah air, keadaan Vitali jauh lebih baik. Jadi, jika di Ukraina saya sudah jauh dari itu, di sana ada bisnis, lebih banyak produksi yang terjadi. Sekarang saya harus kembali mengambil kamera, saya mengambil foto, video, memproduksi, mengumpulkan tim untuk pengambilan gambar, kami membuat iklan. Di Jerman ada program dukungan untuk pengusaha Ukraina, tetapi di agen tersebut Vitali tidak mendapatkan bantuan. Dia mengambil rencana bisnis menelitinya. Saya bilang, berapa waktu yang dibutuhkan untuk meneliti milik saya? Rencana bisnis? Dia bilang, iya, dari setengah tahun hingga 1,5 tahun. Saya bilang, dan selama waktu itu, apa yang harus saya lakukan? Jadi mau ada kesempatan, tetapi tidak ada mekanisme. Dalam hal konten, Jerman tertinggal dari negara kita. Konten perlu saja. Dan lagi Jerman itu seperti zaman batu. Sekarang saya melihat Jerman di Instagram, seperti yang kita alami di Ukraina pada tahun 2012. Berkomunikasi dengan klien itu sulit. Saya bilang, teman-teman, kami akan membuatkan untuk Anda 10 kali lebih baik dengan setengah harga. Cobalah. Tidak, kami bekerja. Kami bekerja dengan dia berusia 85 tahun, tidak bisa melihat lensa, tidak bisa melakukan apapun, melakukan semuanya buruk. Kami yakin padanya. Biarkan saya melakukannya gratis. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa kami lakukan. Ya, tapi Anda tahu, kami tidak yakin bahwa kami membutuhkannya saja. Fanatisme terhadap stabilitas. Terhadap stabilitas itu sangat berlebihan. Dari sisi negatif nomor 1, itu hanya nomor 1 adalah birokrasi. Ada jalan lurus dan kamu bilang ke orang Jerman, nah, ada jalan lurus sebenarnya. Dia bilang kamu bodoh. Ya, saya bisa melakukannya. Saya bicara birokrasi, tiba 30 menit. Nah, mungkin mereka masih menyiapkannya. Mereka sendiri sangat menderita karenanya. Dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya, tidak boleh mencuci pakaian. Di mesin cuci, aku setelah jam 10 malam. Karena kebisingan. Kebisingan, ya. Tetapi, di sini langsung saja, tetangga bisa memasang papan pengumuman seperti itu. Hari ini kami akan mengadakan pesta. Kami mohon maaf sebelumnya. Dan mereka bisa berpesta sampai jam 5 pagi sehingga... Secara hukum itu seperti oke. Mereka sudah memberi peringatan. Di sini tidak boleh menerbangkan drone. Salah satu alasannya tahu kenapa tidak boleh terbang, mengganggu burung. Serius? Ya, kebisingan, mengganggu burung dan tupai. Tetapi, pada pukul 5 pagi di musim panas, ataupun lebih di musim gugur, di bawah jendela pada pukul 5 pagi kamu sedang tidur, ini bisa terjadi. Pada hari Sabtu atau Jumat, kamu masih tidur. Kebisingannya seperti ada pesawat di halamanmu. Ada seorang pria dengan headphone dan meniup semuanya. Ya, saya pikir tupai-tupai itu terkena serangan jantung. Di festival, malam mulai tiba dan Alinka juga mengikat pita seperti seharusnya. Kami sering memberitahunya. Ya, jika kita di kabin maka di penjara. Ya, tapi itu sangat-sangat sering. Mereka bilang, pria lajang juga punya tanda-tanda. Saya tidak pernah mengerti dan tidak menggunakannya. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Ini adalah hot dog dengan sosis Bavaria yang sangat panjang. Harus dicoba. Saya menunggu lama di kincir Ria, berharap ada yang muntah, tapi itu tidak pernah terjadi. Di yang ini juga, meskipun saya merasa mual hanya dengan melihatnya, banyak wahana anak-anak berteriak, orang tua juga. Di luar festival, ada kemacetan derek, orang-orang tidur di mana saja, dan pria ini meminta kupon untuk bir, seperti dan juga.
Tom pulang dari Oktoberfest ketika sudah gelap. Bagaimana kamu membaca nama keluarga? Untuk mengajar kita. Saya mendapatkannya, saya menulis untuk diri saya sendiri Blues Oktoberfest. Skate sedang beristirahat, Tom menggunakannya untuk memberikan konsultasi. Saya pergi ke pekerjaan mewah saya dengan skateboard. Semua orang terkejut karena saya seharusnya terlihat seperti tante dewasa, memberikan konsultasi kepada orang dewasa dengan serius. Dan saya datang dengan skateboard, halo. Saya meletakkan dan menjelaskan kebutuhan mereka, mendidik anak-anak mereka. Bagaimana mereka harus hidup? Menyewa apartemen terpisah setidaknya 1.000 euro. Dan Tom menyewa kamar. Ini kamar saya tinggal dengan seorang gadis. Saya bertemu dengannya sebenarnya di kelas tari. Saya mengikuti kelas tari dengan sepatu hak tinggi. Dan dia juga ada di sana. Kami berkenalan, dia langsung dari Moldova. Ini dapur kecil kami, sudah tua. Tapi bagus. Tidak, sebenarnya apartemennya keren, mengingat uang yang kami bayar. Dan kami membayar sekitar 600 euro. Sudah 200 euro untuk apartemen 2 kamar di Munich. Tidak mungkin ditemukan. Harga-harga ini ada 8 tahun yang lalu. Jadi saya sangat senang. Dan saya juga ingin omong-omong pindah keluar kota. Ketika saya punya mobil, saya bisa pindah keluar kota agar saya bisa keluar ke rumput atau ke kebun saya. Untuk itu harus pergi sedikit lebih jauh dari semua stasiun metro. Di sana lagi lebih murah. Jadi semua yang tidak berada di jalur metro dan jalur kereta, semuanya jauh lebih baik dari segi harga. Untuk tempat tinggal, Toma belum mulai menabung tetapi sudah mulai memvisualisasikannya. Semua keinginannya dia cetak dan kumpulkan di satu papan. Ini mobilnya, ini dia. Lihat, saya sudah berpakaian seperti ini tetapi mobilnya belum ada. Apalagi yang ada di sini? Ya, saya ingin menikah, kamu memvisualisasikannya tentang masa depan kita yang indah. Ya, omong-omong, saya ingin bepergian bersama-sama. Ngomong-ngomong, semua ini sudah terwujud. Sebenarnya banyak yang sudah terwujud. Di sini saya juga pernah ke Kepulauan Kanari. Itu juga terwujud di pulau-pulau. Saya pergi ke sana. Di sini kita melatih semua bagian terbaik kita. Ngomong-ngomong, ini juga sudah dalam proses. Saya berlatih di pegunungan. Bagaimana ini dalam bahasa Rusia? Panjat tebing. Panjat tebing. Saya pernah ke Thailand sebenarnya. Dan saya mengikuti berbagai praktik. Sekarang saya bermeditasi, mengikuti berbagai praktik wanita. Ini keren. Semua yang lain hampir terwujud. Sekarang harus fokus hanya pada mobil, rumah, dan hal ini. Nah, ayo di mana kamu? Lihat bagaimana kalian akan bepergian, saudara. Ya, ayo boleh iklan? Ya. Saya melihat, saya siap kirimkan CV. Mereka bilang, ya, saya bisa. Ayo, tidak buruk menurutku. Dan jika itu adalah seseorang dari suatu negara, perhatian siapa yang tidak memiliki bebas visa dengan Jerman, bisakah kamu membantu suamimu dengan dokumen? Bisakah saya membantu suami saya dengan dokumen? Nah, saya memiliki kewarganegaraan Jerman. Hanya jika dia ingin menikah dengan saya, setelah beberapa tahun, 5 tahun, sepertinya dia berhak mengajukan reunifikasi keluarga. Tapi itu bukan, saya tidak ingin mempromosikan diri saya seperti itu. Perlu mengambil sedikit ciuman. Dalam iklan seperti itu, saatnya membuka blus yang datang melalui pos. Inilah kemeja yang seharusnya dipakai di bawah. Ini adalah pakaian nasional. Oh, betapa kepalanya. Kamu sangat kuat. Dan saya punya payudara. Kamu tak mau nikah orang Jerman? Siapa orang Jerman? Tidak, kami di Jerman. Saya tertarik tentang orang Jerman. Mereka berbeda-beda. Ada yang aneh ketika bisa dibilang stereotip seperti orang Jerman, apa yang diharapkan dari dia. Tapi ada yang lain yang cerdas, pria yang cerdas. Apa yang sebenarnya stereotip? Tentu saja, siapa yang membayar pada kencan pertama? Semua menawarkan 50/50. Beberapa seperti bahkan takut. Beberapa bertanya, kamu tidak keberatan jika saya mentraktirmu? Nah, saya seiring waktu belajar bagaimana menjawabnya. Saya seperti, sebenarnya saya bisa membayar sendiri, tetapi jika saya ditraktir tentu saja saya tidak akan menolak. Karena mereka terbiasa mendengar dari wanita Jerman mereka bisa dibilang bahwa kamu membuatku merasa seolah-olah saya bisa melakukannya sendiri. Apakah wanita Jerman benar-benar bisa mengatasinya? Mungkin saya tak tahu, tapi dengan wanita Jerman, atau kolega saya tidak pernah mendengar bahwa itu menyinggung mereka. Vitali bertemu berbagai orang Jerman dan mereka sering terlihat aneh. Jalan dengan celana pendek di bawah hujan adalah biasa. Seringkali mereka bersepeda di bawah hujan bahkan ke restoran mahal. Di depan pintu masuk restoran ini ada sepeda dengan koper di depan.
Gadis ini dengan sepatu hak tinggi dan berpakaian serba putih melangkah seperti ini, masuk ke dalam koper, membawa anjing bersamanya, juga terlihat lucu. Dia mengambil anjing itu, dan pacarnya membawanya pergi. Mungkin ke rumah. Bagi mereka itu bukan pengorbanan, bagi mereka itu menyenangkan. Ini adalah restoran top, sangat menyenangkan melihat bahwa mereka tidak memiliki hal seperti ini. Ya, semacam batasan bahwa jika kamu pergi ke restoran, kamu harus dengan mobil di sana. Mereka tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang mereka. Benar-benar tidak peduli. Mereka bisa berpakaian buruk di mobil mahal. Negara ini penuh dengan kontradiksi. Seseorang mengatakan ini adalah negara bipolar. Nah, lihat, di satu sisi begini, tepat di sebelah kita ada mahakarya dibuat oleh tangan manusia hingga industri, kekuatan industri, dan kecerdasan manusia. BMW, Mercedes yang paling keren. Di sisi lain, mereka membagikan kartu nama, tidak bisa memperbaiki toilet dan mengantar pizza selama 6 jam. Ini adalah negara yang hebat dengan pencapaian orang-orang sejarah. Negara ini depresi. Pikir saya depresi, ternyata di Jerman. Membandingkan Kharkiv sebelum perang, Vitali terkejut bahwa jalan-jalan dibersihkan dengan sangat lambat. Ada orang berjalan dengan ember plastik dan dia mencoba selama 1 menit untuk mengambil puntung rokok. Di sini semua orang membuang puntung rokok. Begitu saja, dibuang dari mobil. Jadi bagi kami ini memang sebenarnya aneh. 20 tahun yang lalu negara ini terlihat berbeda. Bersih sekali, sangat bersih. Ingat ketika datang saya sangat terkejut bahwa saat di Ukraina tidak sebersih ini, tidak ada organisasi seperti ini. Bapak sekarang bahkan Munich yang dianggap sebagai kota paling bersih, terkadang di beberapa tempat sangat kotor. Jerman juga terlihat berbeda 100 tahun yang lalu. Di Munich inilah Hitler pertama kali mencoba mengorganisir kudeta dan merebut kekuasaan. Disinilah tempat pertemuan Bir. Ketika Hitler mengatakan bahwa mereka akan merebut kekuasaan. Dan disinilah mereka semua ditembak. Hitler jatuh padanya. Pengawalnya, yang pada dasarnya menyelamatkannya. Dan ketika dia berkuasa, dia mengatakan bahwa jalan ini adalah bagian dari kenangan. Untuk kemudian mereka yang gugur. Untuk orang-orang ini. Dan memaksa semua orang untuk memberikan tanda ini yang dikenal semua orang yang tidak boleh ditunjukkan. Matahari, ya? Di sini, semua orang harus melakukannya. Tapi tidak semua orang setuju dengan kebijakan itu. Tidak semua, seperti sekarang. Artinya ini adalah hal yang berbeda. Politik, abadi negara, orang-orang, masyarakat, dan beberapa orang menghindar. Hanya untuk tidak mengangkat tangan. Ya, kemudian dia memerintahkan untuk menembak orang-orang ini. Dan di sini ada monumen untuk orang-orang ini. Mereka menghindar di jalan ini. Lihat ada tur yang sedang berlangsung. Dan lihat ke bawah. Ini lihat batu-batu emas. Ya, Edikap dan bersama Anda adalah Edikap. Ayo kita berjalan di atasnya. Yang lain kita berada di tempat-tempat saya. Seperti yang kamu lihat ini, menuju ke saluran pembuangan. Lihat, saya sebenarnya sungguh tidak ingin ini sedikit pun terjadi. Di Oktoberfest malam hari, tetapi orang-orang semakin banyak. Orang-orang mengantri untuk bir dan makanan. Di bar-bar penuh sesak, hanya di kios permen yang sudah tidak ada orang. Pengunjung sangat bersenang-senang, tetapi tidak semua. Di kotak biru ini, satu tim ambulans mengevakuasi, semoga, orang yang masih hidup. Di sini, seorang pria juga jelas terlalu banyak minum dan merusak pestanya, dan di sini ada pria agresif. Segera akan mendapat pukulan dari seseorang. Di gunung sampah ini jelas tersembunyi banyak makanan lezat, dan ibu muda ini bertekad untuk menemukannya. Wah, luar biasa. Kecelakaan ini sangat jarang terjadi. Ini benar-benar momen yang berharga. Nah, mungkin ini kecelakaan keempat dalam 2,5 tahun yang saya lihat. Baru-baru ini Vitalik, seperti pemilik mobil lainnya dengan nomor Ukraina, diwajibkan untuk mendaftarkan ulang ke nomor Jerman. Mereka bilang memberikan semua kemungkinan. Didaftarkan ulang, ketika kamu datang layanan, mereka bilang tidak tahu caranya. Nah, saya bilang, nah ini ada perintahnya di sini. Mereka mencetak jadwalnya. Ya, saya mengerti, tapi kami tidak tahu bagaimana melakukannya. Kami punya peraturan ini dan itu saja, kami tidak bisa melakukannya. Baru-baru ini dia mencoba melakukannya dan datang sesuai jadwal ke layanan khusus.
Saya menunggu selama 1,5 jam dan kemudian saya dengan sangat berani, sangat gila, berani, benar-benar kasar untuk orang Jerman, mengetuk pintu kantor dan bertanya, maaf, tolong, saya sangat perlu pergi bekerja, saya sudah duduk di sini selama 1,5 jam, mungkin mereka lupa atau ada sesuatu. 2 wanita menyerang saya. Mereka mulai berteriak bahwa saya tidak tahu aturan Jerman dan bahwa akan lebih cepat jika saya pergi ke Ukraina untuk mengurus ini. Saya bertanya, apakah saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun? Saya hanya bertanya, dan mereka berdua berteriak sangat keras. Dokumen saya hampir tidak dikembalikan kepada saya. Dan saya pergi. Ini adalah satu lagi nuansa Jerman. Mungkin semua orang tahu bahwa tidak ada layanan dimanapun. Dan mengapa tidak ada? Karena tidak ada yang takut kehilangan pekerjaan. Namun, menurut Vitalik, polisi di jalan sangat taktis dan sopan sekali. Tapi Jerman itu kontradiktif. Dan karena itu ketika anjing tetangga menyerang anak saya dan kami memanggil polisi, mereka datang setelah 7 jam dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menangani ini. Ini kartu nama lembaga yang menangani masalah dengan tetangga. Nah, kenapa kamu gugup? Ini lampu hijau. Lihat, mereka bisa gugup kadang-kadang. Lambat ya? Perlahan-lahan. Tapi ini kebanyakan sopir taksi. Itu sopir taksi sekarang akan menyalip kita. Mereka sangat tidak perhatian. Aneh, sepertinya orang Jerman sangat teliti, semuanya rapi. Semuanya sudah tidak sama. Itu tidak ada. Ini bukan Jerman yang dulu. Dan mereka berkendara di sini. Sangat santai. Tidak melihat ke sekeliling, baik di mobil maupun sepeda. Dan itulah mengapa mereka bisa di suatu tempat secara tidak sengaja pasang sekrup. Vitalik terkejut dengan kualitas bensin. Dengan kedatangan di Jerman, konsumsi bahan bakar turun drastis. Ini adalah konsumsi umum. Sekarang kita sedang berkendara, ini 6,9. Ini kita berkendara di dalam kota, jadi jika kita tidak berkendara di kota, tidak ada kemacetan seperti ini, konsumsi akan lebih rendah lagi. Plus 2, itu yang saya alami. Ini sangat aneh. Dan jalan-jalan, saya benar-benar tidak tahu tentu saja apa itu lubang sekarang. Jalan raya. Mereka memperbaikinya sepanjang waktu. Nah, jalan bagus. Bagus? Nah, tidak perlu. Selama 2 tahun kami tinggal di sini, 2 kali mereka mengupas aspal dan 2 kali mereka mengupas yang bagus, mengupas dengan baik. Wah, teman-teman, ayo ke tempat kami. Nah, setidaknya tambal di suatu tempat. Vitalik belajar bahasa Jerman dan sangat mengubah pandangannya tentang bahasa ini. Di ruang pasca Soviet, mereka mengatakan bahwa bahasa Jerman itu bahasa yang keras. Bahasa itu benar-benar keras. Itu semacam mitos, saya tak mengerti. Itu propaganda, itu hanya propaganda. Ya, ada beberapa daerah seperti Austria, di sana mereka berbicara seperti itu. Itu seperti berpikir bahwa ketika mendengar bahasa Arab langsung lelucon. Seperti pelaku bom bunuh diri, kamikaze, kamikaze, syahid datang. Ya, bahasa Rusia mirip beruang. Di foto ini adalah orang tua Alina. Setelah putri mereka juga pindah ke Jerman. Oh, ini rumah Anda. Nenek, kakek, tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka sangat sulit menemukannya. Apakah kamu membantu mereka menemukannya? Ya, biasa. Saya akhirnya menemukannya. Nah, itu tentu saja bukan pekerjaan impian. Menurutmu apa mereka senang dengan kepindahan ini? Tidak, mereka tentu menginginkan itu. Mereka akan pergi. Mungkin, ya, ibuku seperti Alina, kalau kamu menikah punya anak, aku akan membantumu. Kepindahan dan kembali lagi. Mereka telah 2 tahun di sini. Bagaimana bisa bertahan? Entah bagaimana, tidak mudah bagi mereka, tetapi mereka ingin dekatku, tidak terlalu jauh, ya, dan lebih sering bertemu. Rata-rata kami bertemu sekali seminggu. Bersama Vitalik, kami berjalan-jalan di pusat kota. Masalah, salon ini tampak aneh, dengan kapak glamor. Vitalik berjalan setiap hari dan belum pernah melihat satu pun pelanggan. Di pusat kota, sewanya bisa mencapai 15.000 per bulan. Kini, saya belum mengerti tentang tempat yang panas ini. Namun, umumnya menemukan permintaan produk Anda di Jerman mungkin. Saya berjalan dan melihat antrean. Dan antreannya sekitar 70 meter. Musim panas. Saya pikir mungkin mereka membagikan iPhone gratis. Saya sampai di awal antrean ini dan melihat jendela di mana ada beberapa orang, sepertinya orang Armenia atau Georgia, membuka toko kue.
Saya keinget, toko kue ini dari masa kecil saya. Kamu tahu, seperti dalam minyak, pie. Dan ada kerumunan orang yang mengantri untuk kue. Kue itu harganya 350 euro. Apapun yang dibuka di sini, selalu ada permintaannya. Begitu juga dalam layanan. Orang-orang Ukraina datang, ya semua orang, mereka semua dilayani. Ada manikur, ada riasan, ya gaya rambut, semua pergi ke mereka. Baru-baru ini dibuka teman kami, membuka barbershop. Sudah ada antrean di tempatnya. Vitali sendiri adalah pelatih tenis. Baru saja mulai menyebar. Di sini ada kabar bahwa saya melatih. Segera orang-orang mulai menghubungi dan bertanya semacam, bisakah Anda melatih anak-anak saya atau bermain dengan saya? Dan biayanya di sini cukup tinggi, jadi ini juga bisa sedikit menghasilkan uang. Tidak ada layanan? Tidak ada layanan sekali lagi. Mengapa tidak ada layanan? Tidak ada yang takut bahwa mereka akan diadukan. Tidak ada yang takut bahwa mereka akan dipecat. Karena kekurangan staf yang berkualifikasi atau setidaknya memiliki kualifikasi apapun, selalu menakutkan bagi bisnis. Mari kita ambil contoh. Ada spanduk di seluruh kota. Apakah kamu melihat spanduk itu ditempel? Terbalik. Dan kamu tidak bisa mengeluh. Mereka lupa mencantumkan di kontrak. Jika spanduk terpasang terbalik, maka mutis begini dan begitu. Kelebihan dan kekurangan hidup di Jerman dikumpulkan Vitali dalam daftar terpisah. Tapi saya melihat kamu memiliki lebih sedikit kelebihan daripada kekurangan. Di antara kelebihan utamanya adalah pasar yang besar, keamanan, dan anehnya harga. Keseimbangan, harga. Saya mencoba membandingkan harga misalnya saat ini di Ukraina dan di Munich. Saat ini di Ukraina, menurut perhitungan keseimbangan harga saya di Ukraina, harganya sekitar 3 kali lebih mahal daripada di Munich. Lokasi Munich sangat bagus, gunung dekat, danau dekat, Italia dekat, seluruh Eropa dekat, Swiss dekat, semuanya sangat keren, bisa dijangkau semuanya dengan mobil. Dan lagi, orang Jerman itu introvert dan suka menjaga jarak sosial. Istri saya sangat menyukainya. Dia bilang, oh mereka selalu berdiri jauh dariku. Sulit di mana-mana. Sulit di mana-mana. Di sini, kesulitan utamanya adalah tidak tergoda oleh fakta bahwa ini adalah negara sosial yang akan memberikan segalanya untukmu. Ada orang seperti itu, mereka tidak membutuhkan apa-apa. Mereka hanya perlu minum. Beberapa botol bir sehari, berjalan-jalan di taman tebakau, pergi ke danau, itu saja. Mereka punya semua itu di sini. Dan semua itu gratis. Dan semua itu gratis, kamu akan dibayar untuk itu. Vitali berpikir lebih baik bekerja dan membangun karier. Untuk hidup di Munich, keluarga. Dengan 4 orang, di mana ada 2 anak kecil dan 2 orang dewasa. 5.000 euro per bulan untuk keluarga, itu pada dasarnya mencakup semua kebutuhan, termasuk liburan di tempat lain. Selain Jerman, Italia, Swiss, dan sebagainya. Apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan itu? Saya pikir orang-orang seperti itu, yang juga terpengaruh oleh situasi ini, ya, yang tidak baik dengan perang dan sebagainya, ya, mereka tidak perlu takut. Datang, membuka, mencari komunitas. Misalnya, 2 hari yang lalu saya berada di klub bisnis, di mana saya bertemu dengan orang-orang hebat. Penutur bahasa Rusia dan Ukraina, semua orang ini menjalankan bisnis, saling membantu, saling mendukung. Dan semua itu mungkin sangat menyedihkan melihat bagaimana ada komunitas, misalnya orang Asia. Mereka selalu bersatu, hebat. Orang Arab, orang Armenia, dan hanya orang Slavia, satu sama lain. Kenapa? Begitu. Kenapa? Jerman berubah dengan cepat. Dari negara paling militan di dunia menjadi tampaknya yang paling ramah. Dari yang paling etnis murni menjadi sangat beragam dan multikultural. Baik atau buruknya semua ini untuk Jerman akan diputuskan oleh orang Jerman sendiri, apapun ras mereka.